Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor atau misteri yang berjudul Kuntil Anak Merah, Arwah Penasaran. Dan seperti apa ceritanya? Yuk sobat-sobat, ikuti terus cerita horor misteri ini. Dan seperti apa, untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Jangan ketinggalan tombol loncengnya. Oke, ikuti terus di Yadi Aindo. Blur. Ada mayat, teriak Parman. Dia terlonjak kaget hingga gagang cangkulnya terlempar. Bobot gemuk itu terhempas ke tanah yang sudah gembur. Usai ia cangkul, semua orang lari berbondong-bondong menghampiri Parman. Dia tengah menggigil karena shock. Tubuhnya pun dibanjiri keringat. Ada apa, Man? Tanya salah satu rekannya sesama petani. Parman menunjuk ke arah tunggul berwarna hitam. Di situ ada mayat, potongan tubuh manusia, tangannya gemetaran. Orang-orang pun penasaran lalu mendekati mayat yang dimaksud Parman. Ada potongan tubuh perempuan tanpa kepala dan satu tangan yang terputus. Mayat itu setengah terkubur di balik tunggul besar. Desa Tebu Ireng. Anginnya kencang sekali, Pak, teriak Sumira, seraya menutup daun jendela yang terbuka lebar oleh tiupan angin. Malam ini jam dinding menunjukkan pukul 11 malam lebih. Hujan turun disertai angin kencang. Guntur menyambar-nyambar di udara ikut meramaikan dengan suara gelegarnya. Sumira tinggal di sebuah rumah yang jauh dari penduduk desa lainnya. Ia tinggal bersama suami dan anak perempuannya. Seruni, gadis cantik berusia 19 tahun, rambut panjang berkulit putih bengkuang. Ia juga memiliki suara yang lembut. Posisi rumah Sumira berada dekat jalan menuju persawahan. Tetangga-tetangganya tak jauh dari rumahnya ada pemakaman umum. Jaraknya sangat dekat dari rumah, yaitu satu langkah saja, yang menambah kengerian dikala malam tiba. Sudirman, nama suaminya, juga sibuk menutup jendela-jendela yang terbuka lebar. Angin telah bertiup kencang hingga beberapa atap berterbangan dan membuat atap bolong. Sudirman, atau biasa dipanggil Dirman, itu tak sampai memperbaiki atap rumah yang sudah rapuh. Ia sibuk bekerja. Upah hasil kerja yang ia terima hanya cukup untuk makan sehari-hari. Runi, periksa pintu belakang dan jendela di kamarmu, kata Sumira sambil berlalu. Baik, Mak. Gadis cantik juga penurut itu segera beranjak dari tidurnya. Ia memeriksa kembali pintu jendelanya dan kaki jenjangnya melangkah keluar untuk memeriksa pintu belakang. Rumah sederhana berdinding papan dan tiang kayu milik Dirman memang seharusnya dibongkar dan direnovasi.
sebab banyak yang sudah rapuh. Namun, pria kurus berkulit sawo matang itu tak sempat dan terkendala biaya. Hujan turun sejak sore membuat rumah Sumira dan Dirman kebocoran hingga basah di mana-mana. Setiap pojok ada baskom dan beberapa ember untuk menampung air yang menetes dari atas. Seruni memeriksa pintu dapur. Ia mengunci pintu dapur dengan kunci yang double agar tidak mudah ditiup angin. Seruni gadis cantik dan jelita menjadi primadona di desa Tebu Ireng. Banyak pemuda berlomba-lomba mendekatinya. Akan tetapi, Seruni tidak menghiraukan cinta-cintaan dari para pemuda di kampung itu. Angin sedikit mereda, tinggallah hujan yang belum juga berhenti. Dirman dan Sumira tampak kelelahan dan memilih tidur terlebih dahulu. Pukul 12 malam, suara ketukan pintu dari luar terdengar. Sedikit mengganggu penghuni rumah. Dirman mengucap matanya sembari berjalan menuju pintu. Hujan mulai sedikit reda. Siapa malam-malam gini bertamu? Kurang kerjaan saja, gumam Dirman. Ia mengintip di balik gorden jendela. Dirman mendadak ketakutan. Di luar sana ada 4 pemuda memakai penutup wajah berwarna hitam. Masing-masing orang memegang senjata tajam. Kelihatannya mereka akan berbuat tidak baik. Dirman cepat-cepat berlari membangunkan Seruni dan istrinya. "Ada apa, Pak?" bisik Sumira. "Shh, ada maling. Mak, mereka membawa senjata." Seruni menggigil ketakutan. Ketiga wajah itu menegang, tak tahu harus berbuat apa. Dirman ke dapur, ia mengambil sebilah parang. "Mak, bawa Seruni keluar. Kalau terjadi apa-apa, kalian harus lari meminta pertolongan," pesan Dirman. "Tapi Pak," ucap Seruni cemas. "Nurut apa kata Bapak." Dirman juga takut, namun ia harus menjadi pahlawan bagi keluarganya. Ada nyawa yang harus dilindungi. Suara ketukan berubah menjadi suara gedoran yang nyaring. Keempat orang di luar sana menggedor pintu juga jendela secara bertubi-tubi. Seruni dan Sumira bersiap kabur dari pintu belakang. "Blah! Lari!" perintah Dirman. Pintu didobrak dan 4 orang itu meringsek masuk. Tak sabaran sontak Seruni dan ibunya bergegas lari. Namun 2 orang dengan wajah memakai penutup menarik ibunya. Gerak mereka cepat seperti harimau memburu mangsanya. Dirman melawan 2 orang bersenjata tersebut. Dengan perlawanan seadanya, laki-laki yang berbadan kurus itu kalah. Ia tersungkur di pojok sudut meja ruang tamu. "Lari, Nduk," perintah ibunya. Ia meringis kesakitan kala laki-laki berbadan besar itu menjambak rambut. Seruni mencoba kabur, namun sia-sia. Ia juga tertangkap. Seruni dan Sumira diseret ke ruang tengah. Mereka disatukan dengan Dirman yang sudah babak belur. Kedua tangan Dirman diikat dengan tali yang disiapkan ke-4 orang tersebut. Begitu juga Seruni dan Sumira, mereka diperlakukan sama. "Bagaimana, Bos? Kita apakan mereka?"
tanya salah satu laki-laki dari mereka. Laki-laki yang dipanggil bos itu berjalan mendekati Seruni, membelai rambut Seruni, lalu mengendus aroma rambut Seruni penuh nafsu. Cari barang-barang yang berharga. Habis itu kita nikmati dua wanita yang ada di sini. Dia tersenyum menjijikan. Ketiga temannya berlari menggeledah seisi rumah. Mereka berhasil mengumpulkan barang-barang yang bisa dipakai, uang hasil upah kerja Dirman, tabungan milik Seruni dan emas milik Sumira. Usai dikumpulkan, keempat laki-laki jahat itu tertawa terbahak-bahak. Mereka membuka penutup wajah mereka satu persatu. Kita pesta, seru laki-laki berambut gondrong. Namanya Badrun. Tentu bos berkepala gundul itu menyeringai ke arah Seruni dan Sumira. Bos Badrun mau yang mana dulu? Tanya pemuda yang memakai tindik di telinga kirinya. Yang alot dulu, hahaha. Semuanya tertawa terbahak-bahak. Dirman geram, tubuhnya hanya bisa berontak dalam posisi terikat. Madun bawa yang alot itu kemari. Siap. Laki-laki yang bernama Madun menyeret Sumira. Lepaskan. Jangan sentuh istriku, teriak Dirman. Tubuhnya memberontak berupaya melepas tali. Sayangnya tali terlalu kencang membelit kedua tangan. Sementara Seruni, ia hanya bisa menangis, menggigit bibir bawahnya. Tali yang mengikat Sumira dilepas dan Badrun menyobek paksa baju Sumira hingga kancing-kancing baju bagian depan terlepas semua. Sumira menutupi dadanya. Pegang dia, pekik Badrun. Keempat manusia biadab telah menggagahi Sumira di depan anak juga suaminya. Mereka seraya bergantian satu persatu naik ke tubuh Sumira. Jangan lakukan itu pada istriku, bajingan. Banyak omong, Badrun melayangkan sebilah parang ke leher Dirman hingga nyaris putus. Bapak, Seruni menangis histeris. Ia ketakutan, tubuhnya gemetaran, kedua bibirnya yang tipis terlihat berkedut. Sumira tergeletak tak berdaya, tubuhnya lemas kehabisan tenaga. Ia diseret lagi karena Seruni giliran selanjutnya. Seruni ditarik. Bahrul menatapnya, penuh nafsu. Laki-laki bandot itu sudah tak kuasa menahan liurnya. Jangan, mohon lepaskan dia. Suara Sumira bergetar. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya sulit digerakkan. Jangan, aku mohon. Seruni menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Oh, manisnya, belai Badrul. Menggunakan jari telunjuknya, tangannya ditepis Seruni dengan kasar. Plah! Tamparan melayang ke wajah mulus Seruni. Sudut bibirnya mengeluarkan darah, dan tamparan melayang ke wajah mulus Seruni. Sudut bibirnya mengeluarkan darah, dan ia merasakan pusing, kedua matanya berkunang-kunang. Bibirnya tak luput dari doa untuk meminta perlindungan dan keajaiban. Namun takdir berkata lain. Sekelompok perampok itu dengan beringas ingin mengoyak kesuciannya. Bahrul, orang yang pertama mendapatkan giliran. Tiba-tiba listrik padam. Ini kesempatan bagi Seruni untuk melarikan diri. Ia menendang selangkangan Bahrul. Tendangan bebas mengenai barang berharga miliknya. Aduh!
seru Badrul. Ia memegangi senjatanya. Seruni menggigit tangan Madun dan Beduk. "Au, kurang ajar!" mereka mengumpat. "Lari, Nduk!" titah Sumira. Ia pun mencoba berlari, namun rasa perih di antara kedua pahanya tak tertahankan. Seruni mencoba berdiri. Ia berhasil lolos dari cengkraman Badrun dan teman-temannya, kemudian berlari menuju pintu belakang dalam keadaan gelap. Meninggalkan Sumira, ia harus keluar terlebih dahulu mencari pertolongan agar menolong Sumira. Meraba-raba meja mencari korek yang ia letakkan di sana. Kejar dia, jangan sampai lolos. Ketiga temannya meraba-raba. Ding-ding, sekelebat bayangan kilat menembus lubang angin sebagai satu-satunya penerangan. Lampu kembali menyala. Seruni hilang dalam pandangan. Hanya ada Sumira yang tertatih menuju pintu belakang. Bajunya koyak dan compang-camping. "Mau kemana kamu, hah?" Bahrul dan ketiga temannya mengejar langkah wanita itu. Mereka menarik lengan Sumirah dengan kasar. "Tolong!" Sumirah berteriak melawan. Bisingnya suara hujan yang mulai deras kembali. "Tolong!" Berisik sekali perempuan alot ini. "Beda kau, Bedu, kau habisi dia," titah Bahrul dan temannya. Ia dan dua temannya mengejar Seruni. Bedu tergiur melihat tubuh Sumira. Ia tak segan-segan lagi melakukan ruda paksa yang kedua kalinya. Sementara itu, Bahrul, Madun, dan Badrun mengejar Seruni yang berlari di tengah-tengah hujan. Hujan mengguyur sangat deras hingga menutupi pandangan. Seruni tak tahu arah. Tubuhnya lemas dan bergetar. Suhu badannya dingin seperti es yang membeku. Seruni merasa putus asa. Jika memang ia tertangkap, 1 kilo lagi akan sampai ke rumah. 1 kilo lagi akan sampai di rumah-rumah warga. Namun, mau kemana, cantik? Madun mengejutkannya dari depan. "Tolong biarkan aku pergi." Seruni mengiba, menangkupkan kedua tangannya. Seruni berlari ke arah kanan. "Bah!" pekik Badrun. Ia telah menghadang Seruni. Ujung lidahnya terjulur di antara kedua bibirnya. Seruni berbalik ke belakang. "Halo cantik." Bahrul merentangkan kedua tangannya siap menangkap Seruni. Seruni terkepung bagaikan macan betina di antara singa pejantan para pemburu mangsa. "Mari, lari kemana sayangku? Mau lari kemana sayangku?" Bahrul tertawa terbahak-bahak. Lidahnya seperti kadal menjulur keluar. Seruni berlari lagi. Bruk! Kakinya tersandung rumput belukar. Ia membalikkan badannya, menyeretnya paksa. Seluruh pakaiannya basah kuyup hingga mengecap lekuk indah tubuhnya. Badrun dan Madun memegangi kedua kakinya. "Lepaskan, tolong!" teriak Seruni. Teriakannya nyaring tapi merdu bagi ketiga manusia durjana tersebut. Madun pindah posisi. Ia memegangi kedua tangan Seruni. Bagian tengah Bahrul memegang dan membopong Seruni ke tempat yang lebih nyaman. Seruni dibaringkan di atas rumput hijau di dekat
tunggul besar berwarna hitam. Ia tak berhenti berteriak dan memberontak. Kedua temannya berdiri di sisi belakang Bahrul, menunggu giliran sambil tertawa terbahak-bahak, menyaksikan pemandangan yang menggelis itu. Jerit seruni bagai nyanyian malam penghantar tidur. Bahrul menyukai itu. Ia bergegas